corona ini akan selesai. Anak-anak nih di rumah Tante Helva udah selalu bilang, kapan ya Ma bisa sekolah lagi, bisa ketemu teman-teman, bisa main, terus bisa ibadah lagi di gereja, bisa main-main di luar rumah, sepedaan tanpa masker. Aduh, pokoknya lama-lama bosen ya Tante Helva. Iya ya, benar ya Tante Ririn. Kita juga ibadah masih online. Iya. Tapi Tante Ririn, aku ingat tema bulanan kita kan joyfulness. Artinya sukacita. Jadi kita harus selalu sukacita apapun kondisi kita, termasuk ketika kita ibadah online. Iya deh Tante Melva, kalau gitu aku mau Sama adik-adik dan sama adik-adik. Oke. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik tetap sukacita kan? Seperti tema kita selama 3 bulan ini, joyfulness. Kita semua juga sukacita. Nah, adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Allah itu baik. Yuk kita bernyanyi, Allah itu baik. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun kami secara online. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan pimpin kami dari awal sampai selesai ibadah ini agar kami terus memuji Engkau, agar kami terus bersukacita memuji Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tante Melva, di lagu tadi Allah itu kan baik. Iya, betul. Kalau gitu kita harus selalu bersukacita ya. Iya, karena benar. kita punya Allah yang luar biasa dan baik. Baik. Tante Melva, Tante Rin jadi ingat bahwa ayat hafalan kita selama 1 bulan ini. Betul. Dari mana Tante Melva? Filipi 4 ayat 4. Coba ya Tante Melva, kita ajak adik-adik di rumah. Adik-adik juga ya, ikuti gerakannya juga. Betul, gerakannya kan yang seru tuh kemarin waktu minggu lalu Kak Medi ya ngajarin ya. Oke adik-adik, semua bangkit berdiri yuk. Kita pakai gerakan ya. Siap ya adik-adik? Yuk, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ting.
Boleh sekali lagi nggak? Biar hafal. Oke, betul. Iya. Yuk sekali lagi ya adik. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ting. Wah, luar biasa ya Tante. Adik-adik sudah hafal ayatnya, gerakannya juga sudah dihafal. Luar biasa. Tapi ingat adik-adik, jangan hanya dihafal, tapi juga ingat selalu kita suka cita selalu. Ingat, Tuhan sangat baik kepada kita semuanya. Ciptaan Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Betul Tante Melva. Terlebih lagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan berkati. Ada lagunya Tante. Tapi Tante tahu nggak lagunya apa? Apa ya lagunya ya? Sebentar. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan. Ayo. Aku tahu Tante. Yang ada burung-burung pipitnya. Ya. Kita ajak adik-adik nyanyi Oke, ya. adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan ciptakan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan jagani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Iya Tante Melva. Iya, adik-adik, Tuhan sangat baik ya, sudah memberikan kita makanan, minuman, semua berkat Tuhan. Tuhan berikan setiap hari kepada kita semuanya. Tapi adik-adik, adik-adik ada nggak sudah diberikan Tuhan makanan, minuman, tapi kita masih buang-buang makanan, Nggak mau makan nggak Tante, mau makan, kadang-kadang. atau mungkin mengeluh, marah, lihat makanan, aku nggak mau makanan ini. Bosen katanya. Bosen, pilih-pilih, kurang mengucap syukur. Ada nggak adik-adik yang seperti itu? Kalau kita masih ada yang mengeluh, atau mungkin kita juga suka marah-marah, adik-adik kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa minta pengakuan dosa kepada Tuhan, kita mau bernyanyi satu pujian, Do, Re, Mi. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Nah adik-adik, untuk doa pengakuan dosa kita akan dipimpin oleh adik Mark dari AK jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menjalankan ibadah online. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk adik Mark dari AK jam 10. Untuk adik-adik yang mau melayani juga di ibadah anak, kalian bisa menghubungi Om dan Tante di kelas masing-masing. Nah, Tante Melva, Ya, Tante. ternyata berkat Tuhan itu tidak hanya makanan dan minuman, berkat Iya. untuk jasmani kita saja Betul. loh Tante Melva, tapi juga berkat firman Tuhan Iya benar. yang sebentar lagi kita akan dengarkan. Nah, adik-adik pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan?
Tante Melva juga sudah tidak sabar untuk mendengar firman Tuhan. Kira-kira apa ya firman Tuhan hari ini? Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita dan juga mengingatkan kita. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Tuhan si Ramadi. Bagi berdiri ya adik-adik ya. Berdiri semuanya. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya, dan ajari kami untuk kami semua dapat mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami panjatkan doa ini. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Yuk adik-adik, kita buka sama-sama Alkitabnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat semua? Sudah ya? Dengan Alkitabnya tetap terbuka. Yuk kita sama-sama saksikan dulu drama berikut. Sekarang Israel mempunyai raja baru. Dia adalah Raja Ahab. Raja Ahab memerintah selama 22 tahun di Samaria. Tetapi Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahab mengambil Isabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Dan Ahab ikut beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Aku akan membangun mezbah yang megah untuk Baal di Samaria, supaya aku lebih mudah beribadah kepada Baal. Aku juga akan membangun patung yang besar untuk Asyera. Wahai semua rakyatku, beribadahlah kepada Baal, Tuhan kita, pelindung kita. Terpujilah Baal Allah. Sungguh, apa yang dilakukan oleh Ahab telah menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hukuman kepada Ahab. Maka Tuhan memerintahkan Elia, seorang nabi, untuk memperingatkan Ahab. Elia kemudian menemui Raja Ahab. Hai Elia, nabi Allah yang setia, ada keperluan apa engkau menemui aku? Aku ingin menyampaikan sebuah pesan kepada Raja Ahab. Sebuah pesan? Pesan apa itu? Seberapa penting pesan tersebut? Dan dari siapa pesan itu?
pesan dari Tuhan yang aku sembah, Allah Israel, Allah yang hidup. Allah yang hidup. Bagiku tidak ada Allah yang hidup. Sekarang ini aku menyembah Baal. Aku sudah membangun mezbah yang megah dan kuil yang megah untuk Baal. Bahkan aku membangun patung yang indah untuk Asyera. Apakah kamu sudah melihatnya, Elia? Kamu pasti kagum melihat mezbah yang aku bangun untuk Baal. Dengarlah Ahab, karena engkau sudah berbuat jahat dan menyakiti hati Tuhan, maka apa? Segera katakan. demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, sesungguhnya negeri ini akan mengalami kekeringan. Tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan, kecuali aku yang mengatakannya. Berani sekali kamu mengancam aku, Elia. Aku Ahab, Raja Israel. Aku tidak mengancam Ahab, aku menyampaikan pesan dari Allah. Sudahlah. Pergilah engkau, Elia. Aku tidak mau melihatmu lagi. Dan ingat, aku bisa saja melakukan sesuatu kepadamu karena kamu sudah lancang terhadap aku. Adik-adik sudah melihat ya dramanya? Kisah siapa tadi? Iya, kisah Elia. Elia diperintahkan Tuhan untuk menegur Ahab. Ahab yang sudah membuat patung dan menyembahnya. Ahab tidak taat kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan musibah, kekeringan, dan kelaparan. Bagaimana ya kelanjutannya? Apa yang terjadi pada Elia? Yuk kita lihat di Alkitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Tante Roland akan bacakan buat kita semua ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pada saat Elia menegur Ahab, Ahab itu seorang raja loh adik-adik. Tapi Elia nggak takut untuk menegur dia. Kenapa coba? Karena Tuhan yang memerintahkan Elia untuk menegur Ahab. Dia sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kekeringan dan kelaparan di negeri itu. Apakah Ahab menyesal adik-adik ditegur oleh Elia? Enggak adik-adik. Dia menjadi tidak suka kepada Elia. Dia membencinya dan bahkan mau menyakitinya. Sehingga Tuhan memerintahkan Elia untuk menyingkir dan bersembunyi ke tepi sungai Kerit. Sekali lagi, Elia taat kepada Tuhan. Dia nggak bertanya pada Tuhan, wah, gimana ya? Apa yang mau dimakan?
memberkati dia. Elia kemudian pergi dan bersembunyi di tepi sungai kering, di sebelah timur sungai Yordan. Luar biasa sekali Tuhan kita adik-adik, hebat dan sungguh luar biasa. Elia nggak kelaparan loh di sana. Kenapa coba? Tuhan sudah memerintahkan burung gagak untuk memberikan Elia makan. Nggak cuma satu kali, tapi pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging untuk makanan Elia. Di tepi sungai kering itu adik-adik, kita menyaksikan Tuhan memberkati Elia dan memberikan segala keperluan Elia. Sungguh, Elia bersyukur dan bersukacita. Bagaimana dengan kita adik-adik? Saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Adik-adik tidak boleh keluar rumah, belajar dari rumah. Sekarang kita ibadah pun dari rumah. Mau berenang? Nggak bisa. Kolam renang masih tutup, nggak boleh berenang. Apa-apa dari rumah. Apakah adik-adik merasa bersungut-sungut atau berteriak, bosan, bosan? Apakah adik-adik masih merasakan berkat Tuhan? Masih ada sukacita dalam hati adik-adik? Tentu, pasti masih ada adik-adik. Walaupun adik-adik masih di rumah, adik-adik masih merasakan berkat dan sukacita dari Tuhan. Betul, adik-adik belajar dari rumah, tapi adik-adik jadi banyak waktu untuk berkumpul dengan mama dan papa yang juga saat ini bekerja dari rumah. Adik-adik punya banyak waktu untuk belajar. Misalnya belajar komputer. Nah ini nih adik-adik, Tante Roland, adik-adik loh yang ajarin komputer. Kalau kita pas Sabtu ceria, wah Tante Roland yang belajar. Gini loh Tante, gini loh Tante. Jempol adik-adik semua. Atau adik-adik juga bisa belajar bikin kue dari mama, belajar masak, bisa semua. Atau bahkan minggu lalu masih ingat adik-adik pekan anak, adik-adik ikut lomba bernyanyi bersama keluarga. Wah, hebat, sungguh hebat sekali. Ada yang nyanyinya sama adik, kakak, papa, mama, opung, tante, om, rame-rame, penuh dengan sukacita. Ada yang pakai seragaman, bajunya warnanya sama. Ada juga yang pakai gerakan. Hebat. Ada sukacita. Adik-adik merasakan Tuhan memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik gak perlu khawatir atau takut, karena kita punya Tuhan yang selalu memberkati kita, dan Dia menyediakan segala keperluan kita. Seperti tertulis nih di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yuk, coba kita sama-sama buka Filipi 4 ayat 19. Perjanjian baru ya adik-adik. Filipi
Filipi, Galati, Efesus, Filipi, Kolose. Filipi 4 ayat 19. Sudah dapat semua? Ini adalah ayat hafalan kita ya adik-adik. Kita baca sama-sama dari alamatnya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca mulai dari alamatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, seperti Elia yang Tuhan memberkati dan memenuhi segala keperluannya di tepi sungai Kerit, begitu juga kita. Tuhan memberkati dan memenuhi segala keperluan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus-menerus memberkati kami dan memenuhi segala keperluan kami hari demi hari. Tuhan, biarlah kami terus mengingat ini dan kami tidak takut lagi untuk apa yang akan terjadi di masa depan kami, walaupun saat ini pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Biarlah kami terus merasakan berkat dan anugerah dari Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan Yesus untuk segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tante Melva, melalui firman Tuhan yang tadi kita dengar, Tante Ririn sekarang udah nggak mau sedih lagi, tapi mau bersuka cita. Sukacita, Karena kita tahu bagaimana Tuhan memelihara Elia, Tuhan juga akan memelihara kita semua. Iya. Melewati masa-masa yang sulit ini, Tuhan akan memberikan berkatnya untuk kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Setuju. Iya, Tante Ririn, kita semua sudah diberikan Tuhan berkat hari demi hari. Kita terima berkat bukan hanya makanan, minuman, tapi kesehatan, keluarga, apalagi udara, betul. Semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Kita juga menerima berkat dan kita bernyanyi satu pujian hujan berkat. Kita bangkit berdiri? Ya, ada Kita gerakannya ya Tante ya. Betul sekali. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Ku terima, ku terima, ku terima, terima berkat. Ku terima, ku terima, ku terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Nah, adik-adik, berkat sudah kita terima. Semua itu karena kebaikan dan kasih Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan dengan ungkapan rasa syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, kita siapkan amplop dan kita memberikan persembahan. Seperti biasa, kita masukkan persembahannya
dalam amplop. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita berdoa dan untuk doa persembahan akan dibawakan oleh adik kita Jeneta dari AK jam 10. Adik-adik, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan Yesus persembahan kami ini dan kuduskanlah untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu. Berkatilah setiap tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Amin. Amin. Adik Jeneta, terima kasih ya untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Nah, adik-adik, amplop ini yang berisi persembahan, adik-adik serahkan kepada mama dan papa. Nanti mama dan papa bisa mentransfer ke rekening kantor gereja. Dan informasi tentang persembahan akan ada setelah ibadah nanti. Setelah ini apa ya Tante ya? Nah, setelah ini kita akan aktivitas Iya, Melva. aktivitas. Aktivitasnya untuk adik-adik AK, adik-adik akan mencari kata dari huruf-huruf yang diacak. Oke. Dan sudah dikirimkan nih Tante oleh Om Tante guru kelasnya ke masing-masing WA grup mama papa. Adik-adik tinggal kerjakan, setelah itu boleh difoto, dikirim lagi ke Om dan Tante. Itu untuk adik-adik AK. Nah, untuk adik-adik yang AT, adik-adik bisa menceritakan tentang berkat Tuhan yang adik-adik sudah terima yang membuat adik-adik merasa bersuka cita. Wah, pasti berkat-berkat yang diterima oleh adik-adik pasti banyak ya. Iya. Berarti bisa tulis Beberapa banyak. banyak boleh Tante. Oke. Dan ditulis di kertas. Setelah itu nanti kertasnya boleh Tante tuh dibentuk Oke. bentuk apa aja? roti nih, roti Oh, tawar iya. gitu ya, roti Mengingatkan kita cerita tadi ya cerita yang Tante. tadi. Atau juga bentuk Hati boleh. ya. Iya. Dan di cerita tadi juga ada burung ya, Oh burung iya, gagak. burung gagak. Adik-adik juga boleh tuh bentuk burung gagak. Pokoknya kreasi adik-adik ya. Apapun bentuknya, yang penting adik-adik tulis. Setelah itu foto dan kirim ke Om dan Tante di kelas masing-masing. Iya. Adik-adik selamat mengerjakan aktivitasnya. Nah, adik-adik ada informasi atau pesan-pesan yang akan Tante sampaikan. Tante Melva dan Tante Ririn selalu mengingatkan adik-adik. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Makanan, minuman. Kita makan supaya apa? Tubuh Tubuh kita kita sehat, kuat. Kita makan makanan yang bergizi. sayur-sayur juga ya Tante. Iya, Bisa sayur, makan, buah. minum susu. Iya, air putih juga. Ya. Iya. Selain itu juga Tante harus istirahat yang cukup ya. Benar, jangan larut malam tidurnya. Betul. Tidur siang juga ya. Ya, terus kita jaga kesehatan, jaga kebersihan kita juga. Oke. Kita rajin mencuci tangan menggunakan Sabun, air mengalir, kemudian juga terus mandi. mandi Tante. Iya, betul. Terus kalau mau pergi-pergi pakai masker ya. Iya, itu pun Dan kalau hand sanitizer. Maksudnya kita di rumah aja. Iya, Tapi betul. kalaupun terpaksa menggunakan Masker. masker. Terus ada satu lagi, kita terus semangat ya. Oh iya, Tante. meskipun masih belajar online ya Tante, Hmm. tetap harus semangat. Terus harus bijak menggunakan apa Tante? Iya, kita juga menggunakan Gadget. gadgetnya dengan bijak. Supaya Ya. apa? Mata Mata kita kita tetap sehat. Wah, banyak sekali ya informasinya. Ada satu lagi yang paling penting,
adalah kita selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan mendengarkan renungan harian kita yang secara podcast atau audio, yaitu renungan Shema. Dengan firman Tuhan kita akan selalu diingatkan oleh Tuhan dan dikuatkan. Betul Tante. Banyak ya? Iya, ternyata banyak ya pesan-pesannya. Tapi adik-adik, pesan-pesan tadi Tante sampaikan supaya adik-adik tetap sehat dan kita tetap mau terus bersukacita meskipun di masa sulit. Kita mau mengingat akan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, pemeliharaan Tuhan, sehingga sukacita itu tidak akan ada yang bisa mengambil Tante. Iya, betul. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan Tante. I've got joy. Kita nyanyi sama-sama adik-adik, bangkit berdiri. Ada gerakannya ya. I've got joy deep down in my heart, deep, deep down in my heart. G-O-Y, deep down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy, 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 destroy. Ooh, I've got joy deep down in my heart, deep, deep down in my heart. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami mau tetap bersuka cita karena kami mengingat akan Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk tetap mengucap syukur dan bersuka cita meskipun masa-masa sulit ini kami terus jalani, tapi kami percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mama Papa yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan salam sehat selalu ya. Walaupun kita masih di rumah aja, kita tetap harus jaga kesehatan. Baik Mama Papa yang ada di rumah, saat ini kami akan memberikan pengumuman penting. Pengumumannya mengenai persembahan. Nah, selama ini persembahan anak-anak kan dititip sama mama atau papa di rumah. Nah, saat ini mama papa sudah boleh mentransfer ke rekening gereja melalui dua cara. Yang pertama adalah scan barcode di samping ini. Lalu barcode ini adalah khusus untuk persembahan anak-anak layan atau sekolah minggu. Jadi diberi barcode khusus ya untuk komisi anak. Nah, lalu yang kedua bisa juga mama papa transfer langsung ke rekening GKI Kebayoran Baru. Tapi supaya dia khusus ada tambahan nominalnya. Tambahan nominalnya Rp15 sebagai kode unik persembahan dari anak-anak layan atau anak-anak sekolah minggu. Nah, nomor rekeningnya, nomor rekening GKI Kebayoran Baru juga bisa lihat di sini. Ya, Tante mau kasih contoh ya. Misalnya yang ditransfer sebesar Rp50.000 menjadi Rp50.015. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kode unik untuk komisi anak, untuk anak-anak layan, supaya nanti bisa dilihat, oh ini persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Demikian ya Mama Papa. Lalu kalau ada 2 atau 3 anak nih, misalnya Mama Papa punya 2 atau 3 anak di rumah, itu nggak usah bingung, digabung saja transfernya. Jadi tidak usah per kelas, tapi Mama Papa bisa menggabung semua itu, ditransfer dengan kode unik itu.
Demikian Mama Papa, biarlah kita semua tetap semangat, dan yang paling penting Mama Papa harus memberikan semangat kepada anak-anak supaya tetap rajin ibadah dan tetap rajin baca firman Tuhan. Terima kasih Mama Papa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan Raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo semuanya, nama aku Arka. Hari ini aku akan memberikan kesaksian tentang Tuhan memberkatiku di saat aku menderita penyakit asma. Aku sudah menderita penyakit asma sejak aku masih kecil. Seringkali aku asma karena udara yang tidak baik. Dan di saat asmaku kambuh, aku pasti sulit bernafas. Oleh karena itu, aku harus diuap dengan alat yang bisa mengeluarkan uap agar aku tidak kesulitan bernafas lagi. Selain itu, penyakit asmaku tidak hanya ditimbulkan oleh udara yang tidak baik, melainkan juga bisa ditimbulkan dari makanan-makanan yang tidak sehat. Saya bersyukur karena Tuhan sudah mau menyembuhkan saya dan mau memberkati saya di saat saya sedang sakit. Saya juga bersyukur karena orang tua saya sudah mau menemani saya dan merawat saya ketika saya sedang sakit. Seperti yang ada pada Yeremia 33 ayat 6,
Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dari ayat Alkitab tersebut, saya tahu bahwa Tuhan selalu senantiasa menemani dan merawat saya di saat saya sedang sakit. Oke, sekian dari kesaksian saya pada hari ini. Sampai jumpa semuanya. Sehat selalu. Dadah.